Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nasroh, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Bukankah kami telah ringankan bebanmu? Bukankah telah kami mudahkan jalanmu? Mungkin begitu. Kita semua ini, termasuk saya, pernah mengalami beberapa masa yang susah sekali. Masa karena himpitan beban ekonomi, masa waktu itu kita mungkin karena tekanan dari orang-orang di luar kita yang punya kepentingan, yang berbenturan dengan kepentingan kita dan memaksa kita. Mesti ada semua, di kantor ada, di masyarakat ada, bahkan di keluarga juga ada. Alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami ringankan beban yang ada pada dirimu? Itu untuk Rasulullah. Juga sebenarnya juga berlaku sama kita. Faiza parogeta fangsab, apabila masalah itu, pekerjaan itu yang berat-berat sudah selesai. Faiza parogeta fangsab, apabila kesulitan itu, pekerjaan yang berat-berat itu telah selesai. Faiza parogeta fangsab, maka fangsab, lanjutkan dengan pekerjaan yang lain, lanjutkan dengan perjuangan yang lain. Dulu ketika anak kedua saya lahir, saya berada dalam sangat kesulitan. Luar biasa sulitnya. Rumah ngontrak, jauh dari keluarga, di tempat lain. Tekanan luar biasa banyaknya. Himpitan utang luar biasa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hutang bukan saya sendiri yang buat, tapi orang berbisnis bersama, ketika rugi nggak mau tahu, pokoknya harus bayar dan harus ada untung. Nah, ini yang susah, namanya juga orang berbisnis. Orang taunya kalau bisnis untung aja. Itulah bukan pebisnis namanya. Yang namanya bisnis tidak sama dengan orang-orang kerja. Tapi orang bekerja dapatnya segitu-gitu aja, kecuali nilep. Dikasih kepercayaan sama perusahaan nih beli 100 juta. Dia buat di situ bon 150 juta. Dia cuman belanja 70 juta. Sisanya masuk kantong. Orang yang kerja begitu bisa dapat banyak. Cuma berkahnya yang kagak ada. Beda dengan orang yang usaha bisnis jualan. Suatu saat pernah rugi ketika mendatangkan barang dari tempat lain. Itu barangnya yang didatangkan masih muda-muda. Sehingga sampai di tempat toko kita udah rusak, barang itu busuk. Karena muda udah diturunin dari pohonnya. Lalu ketika dijual sama kita busuk, udah rugi. Lalu macam-macam sebab lah membuat kita jadi rugi, sehingga orang menjadi berhutang gara-gara itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faiza parogeta fangsab, alam nasroh laka sadrak, bukankah telah kami kurangkan, kami ringankan beban yang ada pada dirimu. Mungkin sekarang nih kawan-kawan kita yang mendengar omongan saya ini, yang mendengar ucapan saya ini, mungkin ada yang berada dalam tekanan, mungkin ada dalam kesulitan. Makanya ketika Nabi Khidir menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang terhapus dari daftar sial, dari kesusahan? Rasulullah menjawab, banyak-banyaklah bersalawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita umat Rasulullah diperintahkan untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan dengan berkah dan karomah syafaat Rasulullah yang kita terima di dunia dengan membaca salawat, Allah akan memberikan 70 kemudahan di dunia dan 30 kemudahan di akhirat apabila kita membaca salawat. Atau sebaliknya, saya agak lupa itu. Atau sebaliknya, di dunia itu nggak dihilangin. Dengan baca salawat itu kesulitannya dihilangin dan kemudahannya didatengin. Apabila kita membaca salawat, didatangkan 70 kemudahan atau 30 kemudahan di dunia dan di akhirat. Urusan dunia juga Allah nggak pernah merupakan. Bahkan gara-gara urusan dunia jadi ke bawah-bawah ke akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, dulu ketika anak kedua lahir, saya luar biasa sulitnya. Akhirnya apa? Ketika kesulitan istri udah mau lahir, saya pergi sama istri berdua jalan. Waktu itu
Anak kalau nggak salah yang pertama dipegang sama kawan, dia suka sama anak saya yang pertama perempuan, dia minta pegang, nggak apa-apa main. Lalu saya pergi sama istri berdua. Kemana perginya kira-kira? Ke rumah orang tua. Kemana lagi? Rumah orang tua, dikasih cincin. Ini bekal lu, dia bilang. Ini buat, ini lu pegang aja. Kadang-kadang ada gunanya katanya kan. Alhamdulillah itu dari situ berhasil terkumpul duit. Lalu ketika istri lahir, saya bawa ke rumah sakit, itu datang lagi orang tua. Emang berapa bayarnya? Saat itu tahun berapa itu ya? Itu masih 1.200.000 atau 1.300.000. Pas itu dibayarin. Nah ketika itu pergilah saya dalam keadaan istri baru lahir, masih nipas, anak masih kecil, saya tinggal. Yang satu masih bayi, saya tinggal. Saya tinggal kemana? Tentu saya nyari duit. Jangan sampai saya disindir-sindir mulu. Dan sampai saya di mulut-mulut itu kan. Kalau sekarang maka agak anjing-anjing menggonggong, biarin aja kalipat terus berlalu. Kalau dulu-dulu nggak kayak gitu, masih semangat, masih muda. Kalau sekarang nggak. Tawakalna 'ala Allah, baca salawat atas Rasulullah. Ingat itu, ketika anjing menggonggong, biarin kalimat kapilah tetap berlalu. Anjing silakan menggonggong, kapilah tetap berlalu. Jadi kita istiqomahnya kuat. Nah waktu itu nggak. Pergilah saya mencari apa yang saya cari, kemana kawan yang bisa saya jumpai. Nah itu kan kita begitu, kemana kawan yang bisa kita jumpai. Ya kawan-kawan pada mereka pada punya kerjaan sendiri-sendiri, pada punya kantor sendiri-sendiri. Saya cuma sebenarnya pengen ngademin otak aja dulu ke rumah kawan, nanti kadang ada inspirasi kata saya. Saya nggak tahu ya, nggak tahu kisahnya, nggak tahu bagaimana panjang kali lebar. Itu akhirnya pindah dari kota ke desa. Yang di desa itu menurut pandangan saya yang biasa tinggal di kota itu kan biasanya enak, semua gampang, listrik gampang. Ini pindah ke kampung yang rumahnya dari pagar bilik. Tapi alhamdulillah itu dapat tempat itu tembok juga, tembok kan, kemudian rumahnya katakanlah gedung kubina keramik, tinggal di situ. Itu yang ngontrak di situ, nggak tahu bulan depan mau bisa bayar apa kagak. Pokoknya nempat dulu. Alhamdulillah dalam 1 bulan itu ada aja uang untuk membayar, sehingga alhamdulillah pada bulan ketiga itu yang saya bacakan waktu itu bukan sholawat, karena saya waktu itu hanya membaca sholawat naria dan tidak seperti ini. Yang saya baca suratul waqiah. Itu saya gencerin aja baca suratul waqiah itu. Alhamdulillah itu bisa terkumpul uang dari 6 juta, 3 juta, 2 juta sampai terkumpul uang 100 juta dan 300 juta. Ya saya bisa berkumpul lagi dengan anak, dengan istri, bisa sekeluarga lagi, bisa sama-sama usaha. Maka kita kalau usaha satu mental sana, satu mental sini, susah kita mau berusaha. Tapi kalau kita kumpul mudah-mudahan itu ada ada berkahnya. Makanya ini kan waktu itu bapak kepala kampung tuh nanya, emangnya kenapa dek? Dia bilangnya kan, saya diam aja nggak banyak ngomong. Tapi alhamdulillah dari tempat yang nggak pernah saya sangka, dengan memperbanyak membaca surat Al-Waqiah, ternyata di kampung itu tempat saya banyak rezeki buat saya. Dan bahkan saya pikir begini, ini coba suatu saat gitu saya udah pergi jamaah, udah jauh, udah nggak ada kampung itu. Ketika saya mampir ke kampung itu, saya puterin aja kampung itu. Saya puterin aja kampung itu kan, naik motor saya puterin. Begitu saya balik, alhamdulillah itu ya namanya, bagaimana kita bilangnya, itu rezeki langsung jadi meningkat itu, pembeli jadi pada banyak itu. Ada yang bilang begini, itu kadang-kadang ada tubuh kita yang gak sesuai dengan tanah daerah situ. Tapi saya kagak terlalu percaya begituan. Yang saya percaya adalah kalau seperti dibilang Ibnu Mas'ud, siapa yang membaca surat Al-Waqiah la yaftakir abadan. Siapa yang membaca surat Al-Waqiah tiap malam, insya Allah tidak akan fakir selamanya. Itu Rasulullah bersabda, walaupun hadis itu dibilang hadis mauquf. Hadis itu kan ada banyak sekali. Hadis mardud, hadis mauquf, hadis dhaif. Yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun bidabtihi wa naqlihi. Itu kitab Baikuni dibuka. Itu anak-anak itu, kitab anak-anak. Kitabnya kecil tipis. Yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun bidabtihi wa naqlihi. Hadis sahih tanda-tandanya. Pertama, yarwihi adlun, rawinya harus adil. Adil dalam fikih, adil dalam hadis, adil di dalam fikih itu nggak sama. Adil dalam hadis, dalam fikih itu beda. Pengertian adil tuh nggak sama tuh. Adil dalam hukum jinayat, hukum hudud itu beda. Yaruhi adlun, di sini adil yang dimaksud adalah adil dalam masalah hadis.
Adliarwihi adulun dobitun. Dobit itu apa? Ingetan, punya ingetan. Inget aja dia, nggak lupa-lupa. Nah, kalau kita dulu alhamdulillah saya ketika menghafal Alfiah 1000 baris, saya berhasil menghafal 600 baris, sisanya 400 baris itu pakai kitab, lancar tapi tidak hafal. Itu bagian daripada dobit yang disebutnya. Hafalannya kuat. Lalu ya ruhi adulun dobitun asmisli mu'tamadun pidoptihi. Dobitnya harus mu'tamad, ingetannya harus inget terus. Mu'tamad berlanjut. Misalnya pagi dia ingat, sore dia lupa, itu nggak bisa meriwayatkan hadis. Makanya kalau sekarang kan banyak di mana udah jalan nih lagi di perjalanan, padahal mandi juga belum, itu orang tidak cukup syarat untuk meriwayatkan hadis. Lagian zaman sekarang udah nggak ada perawi hadis. Perawi hadis udah nggak ada. Tapi karakter perawi hadis itu tetap kita pakai. Makanya di dalam ilmu hadis itu ada namanya jar wa ta'dil. Apabila orang berbuat kebaikan dan berbuat keburukan, itu keburukannya dulu yang ditampakkan. Ya ini suka begini, suka begini, suka begini. Lalu kebaikannya baru begini. Oh ini nggak sesuai hadisnya ini. Makanya banyak tukang-tukang bohong di pengadilan. Saksi-saksi adicat namanya. Saksi-saksi bayaran. Banyak sekali itu. Akibatnya yang kayak gitu-gitu tuh nggak bisa dipercaya. Rasulullah adalah manusia yang tidak pernah bohong. Beliau tidak pernah berbohong. Nabi kami tidak pernah berbohong. Kita ikutin. Walaupun tidak bisa semua. Kadang-kadang ada juga. Kita kadang-kadang dipaksa oleh keadaan. Nanti bilangin ya, gue pergi ke sana. Padahal mah dia pergi ke tempat lain. Mau kita bilang apa? Yang penting kan, pokoknya nanti bilang aja harganya sekian ya. Kalau ditanya, apa jawab saya? Pokoknya kalau ada dia, gue mau menghindar biar gue kagak ditanya harganya berapa. Kalau kita bilang, gue bohong juga nanti. Bilang berapa? Harganya 10 juta bilang ya. Padahal dia cuma dibayar 8 juta atau 5 juta. Ntar kalau ditanya bilang aja 10 juta. Enak aja lu, gue diajarin bohong. Diem aja. Ntar kalau ketemu orangnya nanya, sebelum dia tanya gue pergi dulu biar dia kagak nanya. Nah begitulah barangkali. Allahumma sholli wa sallim ngabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah inilah bagian daripada tingkatan-tingkatan martabat hadis. Makanya hadis, walaupun hadis itu tidak sahih, hadis Ibnu Mas'ud tadi, tetapi kalau hadis tidak sahih, hadis dibawa lagi hadis hasan, daripada hadis hasan itu digunakan untuk fadhailul amal, itu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Yang tidak boleh hadis tidak sahih itu digunakan untuk apa? Hudud, jinayat, itu yang nggak boleh. Hudud dan jinayat, munakahat, itu nggak boleh, itu harus hadis sahih. Tapi kalau untuk fadhailul amal nggak apa-apa. Apabila Ibnu Mas'ud bersabda, berkata meriwayatkan hadis, Rasulullah bersabda, di dalamnya ada perawi hadis yang rijalnya itu, rijal hadis, pembawa hadis itu diragukan. Apa katanya? Jadi derajat hadis itu turun. Ya kalau fadhailul amal nggak apa-apa. Siapa yang membaca surat Al-Waqiah, siapa yang membaca surat Tabarok, tapi kalau ini hadisnya sahih. Siapa yang membaca surat Tabarok setiap malam, dia akan siapa yang membiasakan baca surat Tabarok, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Itu hadis juga. Itu untuk fadhailul amal. Itu nggak apa-apa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kita ngomongin, berkisah, mengkaji tentang masalah surat Al-Waqiah. Bisa jadi sugesti, tapi saya memang betul-betul kalau surat Al-Waqiah emang udah ngalamin itu. Berkali-kali itu perjalanan Sumatera, dari ujung Sumatera nyampe Tanjung Karang, kagak bawa duit, cuma 32.000, kagak lebih dah dari, atau 38.000, kagak lebih dari 40.000, nggak nyampe 40.000. Alhamdulillah kagak pernah kelaparan. Itu saya membaca surat Al-Waqiah itu waktu masih muda-muda dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak membaca sholawat dan memperbanyak surat Al-Waqiah. Al-Waqiah nggak banyak kok. Kalau kita baca 40 kali itu 1,5 jam aja paling lama deh tuh. Kita bacanya cepet. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu ruja wa busatil jibalu basa wa kanat sab'an mumbasa wa kuntum ajwajan salasa. Insyaallah itu 1,5 jam udah dapat 40 kali. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Memang begini sih ya, orang yang membaca salawat, orang yang sholat tahajud, orang yang sholat duha, itu memang orang yang Allah izinkan. Allah izinkan itu. Siapa yang mengizinkan namanya disebut adalah yang punya nama. Kalau nama Allah kita sebut, nama Rasulullah kita sebut, yang mengizinkan yang punya nama. Mudah-mudahan kita oleh Allah diizinkan untuk menyebut namanya dalam membaca salawat. Dan mudah-mudahan segala urusan kita menjadi mudah. Alhamdulillah monetisasi cuman dalam hitungan jam. Nggak sampai saya masukkan jam 4, jam 1 malam udah di-upload. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita terus semangat menjalankan sunnah Rasulullah. Disebut apa? Di balik sunnah itu ada kejayaan.
Itu dulu saya pikir yang ngomong itu kawan saya jamaah tabligh, ternyata ulama besar tuh. Di balik sunnah ada kejayaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa khaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Salatullahi ma salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa alihi zawil furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.